Ya, halo semuanya. Sekarang kita sudah masuk ke step ke-10. Sebenarnya ini bukan step ke-10, tapi ini adalah tambahan ya, tambahan materi untuk kita mempersiapkan gambar denah itu untuk bisa kita gunakan di gambar-gambar lain gitu, teman-teman. Jadi, maksudnya apa? Jadi kita mempersiapkan gambar untuk kita pakai di gambar lain. Itu kita pakai Xref ya. Jadi contohnya kayak gini. Misalkan gambar denah nih ya. Nah, saya coba buka gambar denah. Nah, jadi dari gambar denah ini kan kita bisa pakai gambarnya itu untuk contohnya sebagai denah notasi lantai, terus misalkan denah kusen atau plafon dan lain sebagainya gitu teman-teman. Jadi itu kita perlu siapkan biar kita bisa Xref gitu teman-teman. Jadi sebagai contoh misalkan saya mau ngerjain rencana kusen ya di sini misalkan. Nah, jadi misalkan saya mau rencana kusen, mau kerjaan rencana kusen, saya tinggal ke model. Oke, saya coba ke model ya di sini. Terus, nah ini kan kosong ya. Jadi saya tinggal Xref aja gitu. Si file denah lantai satunya itu tadi. Nah, itu kan kita gak bisa langsung Xref ya. Nah, maksudnya gak bisa langsung asal Xref aja gitu. Jadi eh, kita perlu siapin bagian-bagian mana yang perlu kita siapin untuk kita jadiin Xref gitu. Nah, jadi di sini saya udah catat ya. Jadi itu yang perlu kita siapin. Yang pertama itu adalah garis as. Yang kedua itu adalah notasi dimensi. Yang ketiga adalah garis grid. Yang keempat adalah denah. Cuman denahnya ini cuman eh, dindingnya doang gitu ya. Sama misalkan di sini denah denah full. Cuman kalau denah full kan itu tinggal bisa kita copy dari yang udah ada ini aja ya sebenarnya gitu. Cuman kita bisa kasih deh kita siapin denah uh, with furniture ya. Jadi denah dengan furniturnya gitu. Oke. Jadi yang perlu kita siapin adalah garis as. Jadi ini kan udah ada garis as ya di sini. Nah, jadi ini kita hide dulu. Jadi cara kita ambilnya itu kita ambil center line-nya kita hide. Terus kita hide juga yang bagian objek denahnya. Sekarang kita munculin si center line. Nah, jadi ini adalah yang kita pakai ya. Ini kita backupan, ini kita hapus saja. Jadi yang ini kita copy ya, kita copy ke bawah misalkan. Bebas sih sebenarnya teman-teman ya. Mau ke atas, mau ke ujung sini pun nggak masalah gitu. Cuman mungkin ya biar deket-deket aja. Ini saya taruh ke bawah aja gitu. Nah, sorry. Ini saya move ke bawah. Oke. Nah, ini saya grup teman-teman, atau teman-teman mau grup mau enggak sih bebas sih sebenarnya. Jadi atau mau di blok itu juga gak masalah. Jadi misalkan di blok ya tinggal kita blok gitu. Jadi mau rapi, mau dirapiin kayak gimana itu terserah teman-teman ya. Mau di grup boleh, mau di blok boleh, mau dibiarin juga boleh gitu teman-teman. Jadi mungkin di sini saya coba pakai yang blok ya. Saya coba blok. Jadi saya blok garis as denah gitu. Jadi misalkan kenapa ini penting ya? Ini karena misalkan kita mau apa namanya? Misalkan kita ada revisi gitu ya. Jadi misalkan kita revisi, kita cukup ubah si apa namanya si garis denahnya ini gitu. Jadi kita nggak perlu merubah satu-satu semua garis as gitu ya. Jadi kita cukup ubah satu, ntar semua garis as dia bakal berubah gitu. Makanya ini kan kita pakai Xref ya, ntar kalau misalkan kita kerja di gambar selanjutnya gitu. Nah ini udah kita blok. Terus di sini kita ambil yang notasi dimensi ya. Sekarang kita klik kanan, isolate, terus end object isolation. Terus kita seleksi dimensinya, kita sim. Oke, terus kita blok ya, bisa kita blok, enter. Ini adalah notasi dimensi. Kita pilih pick point, kita taruh misalkan di center di sini ya. Atau kita taruhnya di denah, di as denah. Cuman kayaknya lebih enak di sini deh. Sini kita oke. Nah, terus yang perlu kita siapin lagi itu garis grid. Jadi di sini kita blok ya, kita seleksi atau kita sim. Nah, ini juga kita bisa sim. Oke, kita B, enter. Terus kita bisa kasih notasi grid. Nah, terus kita pick point di sini. Kita taruh gridnya di sini ya. Oke. Nah, jadi kita rapiin kayak gitu teman-teman. Terus juga di sini ada denah wall only.
Nah, cuman untuk wall only ini saya coba kita hide dulu ya untuk dimensi dan notasi. Solid, hide object. Nah, wall only ini, oh sorry ini kayaknya ketinggalan teman-teman untuk yang di apa? Dimensi ya ketinggalan ini solid and object isolation. Terus untuk memasukin si dimensi ini ke mana ke blok ini itu teman-teman bisa pakai shortcut dari kelas Drafter juga ya. Jadi itu ada di Magic Tools, Left Action. Bisa cek di sini. Nah, ya, masukkan objek ke DWG lain. Keterangan menghapus pindah objek ke extract ganti objek dari. Oh ya kayaknya kalau dari sini masih kita belum share ya teman-teman, misalkan di sini ya pindah objek ke extract. Nah yang adanya pindah objek ke extract gitu. Untuk pindah objek ke apa ke blok itu masih belum kita share karena itu masih tahap pengembangan ya. Jadi yang ada di sini pindah objek ke extract. Cuman ini jadinya nested object ya. Jadi ini bisa kita copy base misalkan di sini kita taruh di sini ya. Terus kita block editor di sini, terus kita Ctrl V. Nah, kita taruh di sini ya. Set. Oke, kita close, kita save. Jadi ini manual ya masih teman-teman ya. Ini kita hapus. Oke. Sekarang kita coba hide dulu ya bagian ini solid dan hide object. Ini kita coba hide juga. Nah, jadi ini kita sisain yang bagian wall only ya teman-teman. Jadi yang ini kita hide. Semuanya kita hide ya. Ini. Nah, semua keterangan dan lain sebagainya ini kita hide. Kita sim. Kanan isolate hide object. Ini kita juga hide ya. Isolate hide object. Ini juga ya teman-teman. Isolate hide object. Jadi yang kita sisain itu adalah bagian denahnya doang gitu. Pintu jendela juga gak kita sisain, kita hide juga. Solid hide object. Terus di sini juga ada masih blok ya. Solid hide object. Oke, kita cek lagi bagian mana yang masih perlu kita hide. Solid hide object. Oke. Nanti juga masih ada ya teman-teman ya. Solid hide object. Oke. Nah, di sini kan masih ini akhirnya kita tambahin deh di sini ya. Nah, saya coba edit ya di sini. Ya, coba tarik aja deh. Tarik ke sini. Oke. Nah, ini kan udah kita sisain bagian wall only ya, teman-teman. Cuman ini masih ada mobil nih kayaknya nih. Ini masih ada motor. Di kanan isolate hide object. Nah, terus juga kita cek lagi bagian mana yang perlu kita hide ya. Ini udah semua deh. Nah, terus kalau udah semua ini kita tinggal blok aja sih, teman-teman ya. Atau kita copy deh. Kita copy di sini biar kita cari aman aja. Nah, jadi ini adalah kita hide dulu untuk yang garis garis asnya. Kita hide dulu center line. Oke. Baru kita blok di sini ya. B enter. Kita kasih nama misalkan denah strip wall only. Back point, taruh base pointnya misalkan di sini. Oke. Nah, jadi kita misalkan kita butuh untuk bikin rencana plafon misalkan. Nah, jadi kalau misalnya kita butuh rencana plafon, ya kita ambil blok ini gitu. Karena kan di rencana plafon itu kita nggak ada pintu jendela ya. Nah, oh ya ini masih ada nih. Sorry, kayaknya kita perlu hapus juga. Oke. Nah, ini kita udah siapin untuk wall only. Terus ini denah dengan pintu jendela itu untuk notasi notasi pintu jendela ya. Kita end object isolation. Mungkin saya coba prepare ke samping ya. Ini saya coba copy ke samping aja. F10 nyala F8. Oke. Nah, sini saya coba hide ya bagian notasi yang lain. Mungkin saya delete deh. Kita nggak perluin ya. Kita coba delete di sini. Terus untuk teks-teksnya ini juga kita delete ya teman-teman, tanpa furnitur ya. Sim. Ini kita unselect ya. Jangan sampai ini yang kehapus. Karena ini kan adalah gambar aslinya gitu ya. Hapus, ini kita hapus.
Jadi yang kita sisain adalah si pintu jendela aja gitu. Jadi untuk kita bikin denah rencana kusen. Nah, ini udah semua ya. Ini untuk furnitur ini kita hapus deh. Oke. Keterangan di sini udah gak ada ya harusnya. Nah, kalau udah kita tinggal B. Kita seleksi B, enter. Kita taruh base point misalkan di sini. Ini kita kasih nama denah with doors and window, misalkan doors and window. Ini bebas aja sebenarnya nama-namanya ya teman-teman. Oke, terus apalagi yang perlu kita siapin itu dengan furnitur. Nah, mungkin furnitur ini lebih ke arah penggunaan apa ya, penggunaan gambar kerja interior sih sebenarnya. Oke. Nah, mungkin kalau furnitur itu opsional ya teman-teman. Mungkin di sini saya nggak bikin yang furnitur. Jadi mungkin ya untuk yang furnitur ini nggak saya bikin bloknya. Jadi mungkin yang furnitur ntar saya langsung ambil dari denah ini gitu. Nah, yang penting kita udah siapin ini ya. Nah, yang denah tanpa pintu, terus denah yang dengan pintu gitu. Terus kan kita juga ada siapin yang garis as ya. Garis asnya udah kita blok gitu. Nah, kurang lebih kayak gitu teman-teman. Yang di sini furnitur ini saya coba kasih keterangan opsional ya. Jadi teman-teman bisa bikin blok untuk denah dengan cuman furnitur atau gak masalah sih gitu. Nah, kurang lebih kayak gitu teman-teman untuk materi preparation external reference. Jadi kita siapin objek-objek yang bakal dipakai di gambar-gambar selanjutnya. Kurang lebih kayak gitu. Di next video atau di next materi kita bakal bahas AutoCAD for Architecture untuk membahas gambar tampak. Thank you.